Dalam pertempuran, resiko untuk mengalami cedera sangat besar. Dan cedera ini bukan cedera yang remeh seperti lecet atau keseleo. Cedera yang dialami dalam pertempuran bisa karena tertembak, terkena serpihan dari ledakan artileri, maupun terkena ledakan secara langsung. Cedera semacam ini menimbulkan kerusakan yang parah pada organ tubuh. Kerusakan ini hampir pasti disertai dengan pendarahan yang parah. Jika tidak segera ditangani, darah yang terus keluar akan menyebabkan korban kehabisan darah. Meskipun tembakan tidak mengenai organ vital seperti otak, jantung, paru-paru atau lainnya, pendarahan yang terus-menerus bisa mengakibatkan kematian. Pada Perang Vietnam, 1 dari 4 kematian tentara Amerika disebabkan karena kehabisan darah. Ini berarti 25%. Maka pendarahan ini harus segera dihentikan. Untuk itu, prajurit yang ditugaskan untuk bertempur selain dibekali senjata dan pakaian pelindung diri, juga dibekali dengan perlengkapan medis. Perlengkapan medis ini ada yang berupa perlengkapan basic yang dibawa oleh masing-masing personel, sering disebut sebagai IFAK atau Individual First Aid Kit. Ada pula yang dibawa oleh personel khusus medis yang tergabung dalam regu tersebut. Tentunya, peralatan yang dibawa personel medis tersebut lebih banyak dan lengkap. Sama halnya dengan teknologi senjata, perlengkapan medis militer juga selalu berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa jenis alat pertolongan pertama yang digunakan oleh militer. Yang pertama adalah tourniquet. Tourniquet berfungsi untuk menghentikan aliran darah pada organ tangan dan kaki. Tourniquet ini menutup aliran darah dengan cara mengikat kuat organ tersebut. Jadi, tourniquet hanya bisa diaplikasikan pada organ yang bentuknya memanjang dan menjulur, yakni tangan dan kaki. Leher tidak boleh diikat dengan tourniquet, itu justru mempercepat kematian. Organ lainnya yang juga menjulur juga tidak disarankan memakai tourniquet. Untuk militer, tourniquet yang biasa digunakan adalah CAT atau Combat Application Tourniquet. Alat ini berbentuk pita dengan lebar 3,8 cm dan dilengkapi dengan buckle dan batang pengencang. Batang pengencang yang disebut sebagai windlass rod ini berfungsi mengencangkan ikatan tourniquet. Caranya dengan diputar atau dipuntir. Saat terjadi luka dan pendarahan di tangan atau kaki, maka CAT ini diaplikasikan dengan mengikat bagian atas luka tersebut. Ikatan yang kuat akan menutup pembuluh darah yang menuju luka tersebut. Akibatnya, pendarahan akan terhenti karena pembuluh darahnya tersumbat. Namun, tourniquet tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Karena aliran darah terhenti, maka sel-sel tubuh yang posisinya setelah ikatan tourniquet tidak mendapat suplai aliran darah. Jika terlalu lama, ini bisa berakibat matinya jaringan tubuh tersebut. Tourniquet hanya bisa digunakan selama 1,5 hingga 2 jam. Maka, pada Combat Application Tourniquet terdapat label untuk ditulisi waktu pemasangan. Setelah maksimal 2 jam, maka harus dilepas. Selanjutnya, juga masih untuk menghentikan pendarahan. Alat ini berupa perban atau bebat untuk membebat luka yang mengeluarkan darah. Alat ini bernama Emergency Trauma Bandage atau lebih dikenal sebagai Israeli Bandage atau perban Israel. Disebut perban Israel karena perban ini dikembangkan oleh Bernard Ben Nathan, seorang mantan personel combat medik di Angkatan Bersenjata Israel. Ia mengembangkan dan memproduksi Emergency Trauma Bandage ini melalui perusahaan startup miliknya, yakni Jerusalem First Care Product. Perban Israel ini berupa perban dari kain elastis yang cukup lebar. Ukuran lebarnya umumnya 6 inci atau 15 cm. Tetapi tersedia juga ukuran 4 inci atau 8 inci. Di bagian dalam perban ini terdapat permukaan steril yang ditempatkan pada permukaan lubang luka. Di sisi sebaliknya, terdapat pressure bar yang terbuat dari plastik.
Pressure bar ini berfungsi memberikan tekanan saat perban ini diikatkan. Dengan memberikan tekanan, maka darah yang keluar dari luka dapat dihentikan. Setelah perban dililitkan secara kuat, maka tinggal diikat. Di bagian ujung, terdapat batang seperti paperclip yang disebut sebagai closure bar. Ini berfungsi untuk mengunci lilitan perban. Perban ini dapat digunakan lebih lama daripada tourniquet. Juga dapat diaplikasikan pada organ lain selain tangan dan kaki, misalnya pada perut, bahu, dan kepala. Emergency trauma bandage ini terbukti efektif digunakan dalam operasi militer Amerika di Irak dan Afghanistan. Jika pada Perang Vietnam, kematian disebabkan karena kehabisan darah adalah 1:4 kematian, maka di Irak dan Afghanistan, persentasenya turun menjadi 1 dari 10 kematian. Yang ketiga, juga masih berkaitan dengan pendarahan. Ini adalah combat gauze atau disebut juga hemostatic wound dressing. Sering juga disebut sebagai quick clot combat gauze. Quick clot sebenarnya adalah salah satu merek dari perban ini. Combat gauze ini berupa perban yang mengandung zat atau agent yang memacu hemostatis atau penghentian pendarahan. Zat ini mempercepat proses koagulasi atau pembekuan darah. Pada awalnya, zat yang digunakan adalah zeolit. Meskipun manjur, namun zeolit ini saat digunakan menimbulkan panas dan bisa menyebabkan luka bakar. Saat ini, zeolit diganti dengan kaolin. Selain tidak menimbulkan panas saat bereaksi, kaolin juga tidak menyebabkan alergi kulit. Berikutnya adalah chest seal atau penutup alias tambal dada. Ini adalah semacam perban untuk menutup luka lubang pada dada, leher, atau perut. Chest seal bersifat kedap udara dan kedap air dan digunakan untuk menutup luka lubang pada bagian-bagian yang mungkin terjadi kebocoran udara dan cairan, misalnya berlubang pada dada dan perut. Contohnya, jika terjadi lubang tembakan pada dada, bisa menyebabkan gagal nafas karena adanya kebocoran udara. Chest seal berperan menambal kebocoran tersebut. Agar bisa menempel dan menambal dengan rapat, pada permukaan kontak dari chest seal diberi gel khusus. Yang sering digunakan adalah petroleum jelly. Pengembangan dari chest seal adalah vented chest seal yang dilengkapi dengan katup keluar. Katup ini memungkinkan udara keluar, namun tidak mengizinkan udara masuk. Ini berfungsi untuk mengeluarkan ekses udara atau udara berlebih, misalnya udara di rongga dada tapi di luar paru-paru. Selanjutnya, masih berhubungan dengan chest seal. Ini adalah needle chest decompression atau disingkat NCD. Alat ini berbentuk seperti jarum suntik panjang. Fungsinya adalah untuk membuang udara berlebih di rongga dada ketika diaplikasikan chest seal pada luka di dada. Ketika terjadi luka lubang di dada menembus paru-paru dan ditutup dengan chest seal, kadang timbul kumpulan udara di rongga dada di luar paru-paru. Ini menyebabkan tekanan intrathoracik pressure atau disebut juga sebagai tension pneumothorax. Tekanan udara ini harus dikeluarkan. Untuk itu, digunakan needle chest decompression dengan cara ditusukkan ke dada untuk membuang udara tersebut. Alat selanjutnya berhubungan dengan pernafasan, lebih tepatnya saluran pernafasan atau airway. Alat ini bernama nasopharyngeal airway, disingkat NPA. Ini digunakan ketika saluran pernafasan tertutup. Misalnya, ketika korban pingsan, kadang otot-otot di mulut dan rahang melemas dan bisa menyebabkan lidah bergerak mundur dan menyumbat saluran nafas. Untuk itu, saluran nafas dilebarkan dengan menyelipkan NPA yang berbentuk pipa fleksibel. Caranya dimasukkan dari lubang hidung. Agar tidak sakit saat dimasukkan, NPA ini diolesi gel sebagai lubrikan atau pelumas. Memang, biasanya kalau kurang lubrikasi, masuknya agak sakit. Selanjutnya, masih berhubungan dengan pernafasan. Alat ini digunakan dalam kondisi jalan nafas tertutup karena maxillofacial trauma atau trauma di bagian wajah.
Misalnya, tertutupnya rongga hidung karena tertembak di wajah, maka perlu dibuat lubang pernafasan langsung di bagian leher. Untuk itu, ada alat Advanced Airway untuk melakukan bypass saluran pernafasan. Saluran nafas di leher dilubangi dan diselipkan pipa sebagai jalan udara. Perlengkapan selanjutnya adalah HPMK atau Hypothermia Prevention and Management Kit, yakni perlengkapan pencegahan hipotermia. Hipotermia tidak hanya disebabkan karena suhu udara yang dingin di luar. Hipotermia juga menyertai kondisi pendarahan atau hemoragi. Ketika kehilangan darah dalam jumlah banyak, tubuh juga kehilangan suhu. Maka, dalam kondisi pendarahan, suhu badan korban harus dijaga jangan sampai drop. HPMK berupa selimut untuk mencegah hilangnya suhu badan. Selanjutnya adalah alat untuk evakuasi, yakni tandu atau liter. Saat ini, terdapat berbagai model tandu lipat yang portable. Tandu lipat ini dapat dibawa seperti tas punggung. Ketika dibutuhkan, maka tinggal disetel dengan cara direntangkan. Menggunakan tandu, minimal membutuhkan 2 orang untuk menggotong. Jika terpaksa membawa korban dengan 1 orang, maka terdapat alat IPC atau Injured Personnel Carrier. Alat ini digunakan untuk menggendong korban untuk evakuasi. Dengan IPC ini, pengangkutan korban dapat dilakukan oleh 1 orang. Peralatan lainnya termasuk alat-alat bantu seperti gunting, skalpel atau pisau bedah, senter, pita perekat, alat tulis, dan lain-lain. Beberapa alat ini memiliki desain khusus. Misalnya untuk gunting, terdapat bulatan di ujung yang mencegah ujung gunting melukai kulit saat digunakan. Selain peralatan, tentunya juga obat-obatan semisal antibiotik, antihistamin atau anti alergi, serta analgesik atau pereda nyeri. Pada era Perang Dunia Kedua, militer Amerika menggunakan morfin sebagai penghilang rasa sakit. Morfin sebagian masih digunakan, namun sebagian besar sudah digantikan dengan obat lainnya, misalnya ketamin. Itulah sebagian perlengkapan pertolongan pertama dalam pertempuran. Sampai jumpa.